Oke, selamat malam semuanya. Yang baru masuk ada beberapa. Ini alhamdulillah sekitar 35 peserta yang hadir, tidak masalah ya. Yang penting berapapun pesertanya akan kami tetap komitmen untuk memberikan informasi-informasi yang terbaru ya, yang up to date dari Omah PPG Indonesia. Siap UK PPG Piloting 2024 dan info piloting tahap 2 Omah PPG Indonesia. Ini ya kemarin sudah kita bahas sebenarnya UKPPG guru tertentu 2024. Sebenarnya UKPPG ini tidak hanya berlaku untuk teman-teman saja, yaitu di dalam jabatan yang untuk saat ini namanya sudah berubah guru tertentu, tetapi juga berlaku bagi calon guru Prajab. Kemarin sudah ada informasi siapa saja yang diterima di Rajab ini. Insya Allah nanti bulan September itu nanti akan ada perkuliahan ya untuk teman-teman adik-adik ya, lebih tepatnya adik-adik Prajab karena memang untuk Prajab adalah dikhususkan bagi mereka yang fresh graduate. Karena memang beberapa ada bimbingan kami yang Prajab, jadi kami tahu prosesnya baru kemarin ya dua tiga tidak ada seminggu lah informasi pengumuman ya yang diterima itu siapa saja ada di sana ya setelah tes wawancara. Ini ada beberapa yang akan kami sampaikan yang kemarin belum kami sampaikan, yaitu terkait tentang teknis dari ujian UP UTBK nanti. Ya, jadi di sini PPG bertujuan untuk memenuhi kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Itu adalah kompetensi guru. Ya, ini dulu pernah kami jelaskan ya per detail di bimbingan yang 120 soal dulu, yang materinya masih profesional dan pedagogik. Karena ini sudah berbeda ya, ya kita menyesuaikan. Nah, seperti itu. Ini adalah mind mappingnya. Jadi ujian tulis itu nanti UPUTBK ya ujian tertulis berbasis komputer yaitu UTBK. Ini ada tiga. Yang pertama 15 soal SJT. Ini banyak sekali yang belum tahu. Ya banyak teman-teman yang ingin mendaftar ke kami itu tanya, Pak SJT itu apa? Ya SJT adalah Situational Judgment Test. Ini berlaku untuk semua mapel. Jadi nanti untuk 15 soal ini berlaku untuk semua mapel. Semua mapel nanti ada soal SJT-nya. Soal SJT itu sebenarnya adalah format format dari P3K ya. Yang sebentar lagi juga nanti akan ada informasi. Ini sudah ada CPNS nanti tanggal 20 ya. Sementara P3K nanti akan menyusul. Pasti 1-2 hari lah nanti pasti ada informasi itu. Kami juga akan membuka bimbingan P3K. Ya, ini nanti segera akan kami koordinasikan dengan tim untuk mempersiapkan bimbingan P3K. Alhamdulillah untuk yang kemarin, untuk program P3 kami bisa dikatakan 99 ya, 99% itu lulus. Hanya ada beberapa yang sebenarnya adalah passing grade, cuma tidak dapat formasi. Ya mudah-mudahan yang passing grade tidak dapat formasi di tahun ini nanti langsung mendapat formasi seperti itu. Kita kembali ke pembahasan. Ya, ada 15 soal situational judgment test, kemudian 35 soalnya adalah PCK, Pedagogical Content Knowledge. Ya, untuk PCK ini sesuai dengan mapel masing-masing. Ya, mohon maaf kepada Ibu Delpi yang dari awal mengikuti kami, ya. Sementara kami tidak bisa me, melakukan bimbingan karena memang terbatasnya peserta di mapel akuntansi. Nah, seperti itu. Jadi hanya Bu Delpi, ada satu lagi sebenarnya, cuma ikutnya kemarin LMS. Jadi ya memang tidak bisa kami bimbingkan karena di bimbingan kami itu sebenarnya minimal 15 peserta bisa dimulainya bimbingan, tetapi ada beberapa yang sudah kami mulai, ada 7 peserta kami mulai. Kemarin ada IPA, alhamdulillah beranjak
naik. Sekarang sudah lebih dari 12 peserta. Ini nanti insya Allah minggu besok itu Bahasa Indonesia akan melakukan bimbingan perdana, kemudian IPS juga melakukan bimbingan perdana. Jadi teman-teman yang punya apa itu yang mengikuti piloting ini ya nanti bisa diinformasikan ya untuk mapel-mapel yang sudah kami sebutkan itu. Nah, ini totalnya 50 soal itu nanti dalam waktu 120 menit. Ya, berarti satu soal 2 menit sekian. Ditambah dengan uraian studi kasus 30 menit. Permasalahan di proses kegiatan pembelajaran nanti akan kami jelaskan di slide berikutnya. Ya, jadi ini banyak sekali juga ada pertanyaan, Pak, diberikan materi uraian. Nah, ini nanti kami akan jelaskan. Ya, bisa apa enggak? Nah, seperti itu. Ini adalah breakdown dari UP UTBK yang akan segera dibuka nanti 26 Agustus. Itu akan dibuka pendaftarannya. Ya, segera nanti teman-teman melakukan pendaftaran. Nah, sementara itu nanti ada persiapan-persiapan yang lain, yaitu UKIN, uji kinerja. Yang besok, insya Allah teman-teman yang sudah mendaftar ke kami, mendaftar di uji kinerja, itu nanti besok sore akan kami bimtekkan. Ya, ada bimbingan teknis khusus perihal persiapan untuk uji kinerja. Ya, itu nanti akan kami buatkan RPP-nya, modul ajarnya, dan juga editing videonya. Ya, di situ nanti kita akan bahas bersama terkait detail persiapannya itu nanti harus seperti apa. Apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu dilakukan, ya itu nanti akan kami bimtekkan besok sore. Nah, setelah itu, hari Sabtu nanti, peserta yang sudah mendaftar ke kami itu, yang sesuai dengan urutan, itu nanti akan dihubungi oleh tim kami ya untuk komunikasi persiapan pembuatan modul ajarnya. Jadi nanti tidak langsung kami buatkan terus kemudian tidak sesuai dengan materi yang diinginkan oleh peserta tidak. Ya kami selalu melakukan komunikasi nantinya. Ya, apa yang perlu persiapkan dalam materinya, dipilih yang mana. Misalkan dalam bahasa Inggris milihnya descriptive text. Tapi kan descriptive text itu sangat luas ya ada tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu. Nah, ini nanti agar supaya itu bisa dipersiapkan dengan baik, nanti ada komunikasi antara tim kami sama peserta. Nah, jadi kami ini insya Allah nanti sedetil itu. Jadi tidak asal-asalan, tetapi memang kami persiapkan dengan matang. Jadi teman-teman yang belum mendaftar UKIN, ya segera, karena itu sangat terbatas. Jadi nanti kalau misalkan kuotanya sudah penuh, kami close. Ya, kami close. Ini yang sudah mendaftar sekitar 50-an lebih. Jadi eh, itu yang menjadi prioritas dahulu. Ya, kemarin sudah kami sampaikan siapa yang mendaftar dahulu ya akan kami prioritaskan. Jadi nanti teman-teman yang ada di bagian akhir ya sabar. Ya sabar dulu, pasti nanti akan dihubungi oleh tim kami. Data sudah kami berikan kepada tim, terus kemudian terkait apa yang perlu dikomunikasikan, semuanya sudah kami persiapkan, termasuk besok sore ada BIMTEK khusus untuk teman-teman yang sudah mendaftar di uji kinerja kami. Jadi insya Allah kami tidak asal-asalan, kami persiapan dengan matang, ya apa yang harus persiapkan, apa yang harus dilakukan dan sebagainya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ini tadi sudah ya SDT 15 soal, PCK 35 soal, tidak perlu dibahas terlalu dalam. Ini juga sama, ya. Jadi UKPPG itu ada dua, yaitu uji kinerja dan uji tertulis. Ya, uji tertulis ada UP UTBK materi SJT, UP UTBK materi PCK, dan ada uraian studi kasus reflektif. Nah, sementara uji kinerja ini juga harus dipersiapkan karena apa? Perlu diketahui ya bahwa di piloting ini yang paling menentukan adalah uji kinerja dan uji tertulis. Jadi untuk LMS itu tidak menentukan sebenarnya. Ya mungkin ada beberapa postingan bahwa minimal harus 70 itu adalah hoax. Itu adalah hoax. Karena LMS tidak menentukan. Jadi teman-teman yang belum tervalidasi, ya tetap santai. Ya tetap santai, tidak perlu gugup, tidak perlu khawatir, tidak perlu gimana-gimana. Ya kalau misalkan di situ
dikembalikan, ada revisi ya direvisi saja. Yang mungkin yang mana perlu ditambahkan ditambahkan, yang perlu dikurangi dikurangi. Dah gitu aja. Kemudian upload kembali. Pak, nanti kalau revisi lagi ya diubah lagi enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Ya jadi enggak perlu khawatir, Pak saya belum tervalidasi ini sudah ada 2 minggu, ada 15 hari, bahkan ada yang 18 hari. Sabar. Kuncinya adalah sabar. Nah gitu. Itu yang menilai siapa? Bukan sistem sebenarnya. Kemarin ada di grup saya baca sistem itu bukan sistem. Itu adalah dari LPTK dari teman-teman semuanya. Ya, jadi yang menilai adalah tim dosen dan tim guru pamong. Ya mungkin memang yang terlebih dahulu bisa divalidasi berarti memang dari apa itu sananya ya berarti gercep. Ya mungkin yang belum tervalidasi ya mungkin masih sibuk dan lain sebagainya. Ya berhusnuzon saja, berpositif thinking saja. Nah itu, jadi yang perlu dipersiapkan sekarang bagi teman-teman yang sudah tervalidasi, berarti kan menunggu tanggal 26 untuk pembukaan pendaftaran UK PPPG. Yang perlu dipersiapkan sekarang adalah bimbingan, ya, yang sudah bimbingan ke kami, dibaca-baca materinya, terus kemudian diikuti setiap Zoom meetingnya dan lain sebagainya itu yang lebih menentukan daripada yang LMS. Ya, jadi kalau misalkan sudah semuanya diupload, tinggal tunggu validasi ya sudah dicek secara berkala dan menyimak dari Zoom bimbingan kami. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah tentang isi studi kasus reflektif. Nah, ini kemarin yang banyak pertanyaan dari teman-teman. Pak, ini gimana gimana ya? Enggak gimana gimana. Jadi untuk IC-nya, uraian di kasus reflektif ini yaitu tentang dorongan peserta untuk refleksi diri, masalah apa yang pernah dialami. Ya, jadi antara guru, ya pendidik dengan peserta didik. Itu dalam proses pembelajaran itu permasalahan seperti apa? Mungkin dari LPP, dari evaluasi pembelajaran, proses pembelajaran, dan sebagainya. Bagaimana cara mengatasi masalah, pengalaman terbaik yang pernah dilakukan dalam pembelajaran itu seperti apa, bagaimana memotivasi, menularkan ke peserta lain itu seperti apa. Hanya seperti itu. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Jadi misalkan Bapak Ibu guru ini ada permasalahan di kelas, itu dikembangkan saja. Ya sesuai dengan kondisi di sekolahnya masing-masing. Jadi untuk studi kasus reflektif ini adalah tidak ada jawaban yang pasti. Karena setiap guru pasti punya permasalahan masing-masing. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Nah, seperti itu. Peserta mengetik langsung jawaban. Berarti nanti apa itu tekniknya, ya teknisnya nanti ya di dalam monitor di web UKIN. Jadi nanti teman-teman itu sudah ada laman UKIN-nya, di situ tinggal mengetik saja, ya mengetik saja. Jadi enggak perlu nanti teman-teman sebelum UPUTBK itu insya Allah ada uji coba dulu, ya uji coba. Nah, ketika uji coba itu nanti silakan di apa ya didalami betul-betul caranya seperti apa. Enggak begitu susah, ya enggak begitu susah. Ada rubrik penilaiannya antara 1 sampai 10. Butir soal tidak dihafal, tapi secara spontan bisa dijawab oleh peserta. Ya, jadi nanti langsung menjawab saja. Nah, itu tentang isi studi kasus reflektif, ya tentang soal uraiannya. Kemudian kelihatannya sudah selesai penjelasan dari UK PPPG ini. Ini saatnya silakan bertanya. Saya buka dulu. Monggo sambil menunggu Bu Nunuk. Silakan kalau mau yang bertanya. Izin bertanya, Pak. Siap, Ibu, monggo. Itu Pak, tadi kurang jelas yang tentang apa? Studi kasus tadi Pak. Gimana, gimana? Uraya, ya. Tadi Pak kurang kurang paham yang tentang studi kasus itu gimana Pak? Maksudnya itu yang bagaimana bentuk dari studi kasus itu pun yang nggak paham gitu Pak. Jadi apakah ada contohnya gitu? Oh, gini. Untuk uraian studi kasus ini baru pertama kali diujikan. Jadi memang belum ada teknisnya, belum ada juknisnya, belum ada contohnya. Jadi hanya kisi-kisi umum saja.
Ya kisi-kisi umumnya apa ya permasalahan di dalam proses kegiatan pembelajaran. Dan itu saja. Misalkan di proses pembelajaran, misalkan ya ini hanya misalkan. Misalkan nanti soalnya adalah permasalahan apa yang Bapak Ibu guru hadapi ketika mengajar di kelas dan bagaimana cara solusinya. Mungkin seperti itu. Nah, jadi memang sampai saat ini belum ada juknis resmi, edaran resmi terkait tentang uraian studi kasus itu seperti apa. Jadi ya memang jawaban kami itu hanya seperti itu. Ya kami takutnya nanti ketika menjawab pasti seperti ini ya tidak bisa karena memang belum ada juknis resmi dari pusat. Itu Ibu. Ya, Pak, yang itu juga Pak, kalau misalnya ketika menjawab studi kasus yang seperti itu, Pak, apakah misalnya harus sama harus jawabannya harus bagaimana idealnya atau sesuai dengan lapangan, Pak? Contoh kan di SJT itu kan Pak, apa kan harus sesuai dengan idealnya bagaimana? Apakah kita menjawab studi kasus itu juga seperti itu, Pak? Iya, Atau jadi sesuai untuk uraian studi kasus ini sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Ya, jadi kondisi nyatanya seperti apa, cara mengatasi masalahnya seperti apa. Ya, harus objektif ini nanti, harus real. Ya, jadi tidak boleh diada-ada. Ya, ketika pengalamannya Bapak Ibu mengajar itu permasalahan seperti apa, solusinya seperti apa, ya dikemukakan. Jadi memang antara satu dengan peserta yang lain nanti jawabannya pasti berbeda. Ini hanya soal pengembangan dari uraian yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu sendiri nanti. Gitu Ibu. eh, satu lagi boleh nggak Pak? Ya, monggo. Contohnya misalnya Pak, misalnya saya misalnya Sisi menghadapi siswa yang kenakalan siswa di situ. Ketika sudah idealnya ditegur satu dua, nah satu dua, yang ketiga misalnya kita kita terapkan aturan kita pribadi kita sendiri sebagai guru tanpa mengikuti yang idealnya bagaimana? Apakah itu dituangkan secara real begitu, Pak? Ya, misalkan nanti soalnya seperti itu, ya memang harus dituangkan seperti itu. Nah, gitu. Tetapi Apakah ada tidak iklan sampai ke gitu, Pak? sana, kelihatannya tidak sampai ke sana. Jadi nanti secara global saja, misalkan nanti soal-soal yang akan dimunculkan itu insya Allah tidak begitu susah. Itu tidak sampai ke sana. Hmm. Itu nilainya berapa itu kira-kira, Pak? Itu rentangnya 1 sampai 10 tadi. Itu sebenarnya gini, untuk uraian studi kasus itu akan menambah di soal PCK dan SJT. Jadi tidak perlu tidak perlu dikhawatirkan karena itu nanti pasti ada nilainya. Seperti SJT pasti ada nilainya. Itu cukup membantu. Berarti karena salah benar salahnya nggak ada ya, Pak? Pasti ada Tidak ada, nilainya seperti itu. tidak ada. Jadi teman-teman yang masih sekarang masih bertahan di bimbingan PCK, kami harapkan bisa ikut ke SJT karena apa? Tidak tidak mudah ya, tidak mudah untuk menjawab soal SJT karena soal SJT itu adalah ya kadang kita terjebak, ya kadang kita terjebak. Jadi harus memaksimalkan soal SJT-nya. Nah, gitu.